Tahun 2026 kita akan masih diwarnai dengan eh, namanya bencana. Bencana Sumatera Utara kah, seperti itu. Tapi untuk Jakarta harus dihati-hatiin supaya Jakarta Utara seperti itu. Akan ada kenaikan air laut atau banjir rob juga. Akan ada banjir dan menggenangi tanah. Itu cuaca siklus tahunan. Nah, aku ngerasa siklus cuacanya juga nggak ramah gitu ya. Tumbang. Nah, ini juga ada angin puting beliung yang masih berkaitan juga dengan cuaca ekstrim. Hai, baik lagi bersama saya Roy Kiyoshi dengan ramalan terbaru saya mengenai prediksi tahun 2026 Shio Kuda berunsur api. Kemudian juga nanti kita akan bahas beberapa ramalan-ramalan yang kemungkinan akan terjadi di tahun 2026. Untuk ramalan yang pertama, aku merasakan ada hawa yang nggak enak yang berhubungan dengan Donald Trump. Akan ada kabar besar berkaitan dengan beliau, entah itu kabar baik ataupun kabar buruk. Saya ngerasa Donald Trump ini juga harus berhati-hati dalam kesehatannya. Itu yang saya prediksi. Saya merasakan akan adanya berita yang tidak kurang oke juga berasal dari Donald Trump. Untuk di tahun 2026, kita akan masih diwarnai dengan uh, namanya bencana. Bencana alamnya itu lebih ke arah air yang besar, air yang sangat besar banget turun ke permukaan jalan menyebabkan banjir bandang dan banjir yang sangat besar. Dan dalam penerawangan saya melihat juga, saya lihat ramalannya seperti tanggul atau waduk yang jebol. Ya, jadi ini saya ngelihat akan adanya elemen air yang sangat tumpah, kemudian juga salah satu daerahnya saya juga tidak bisa berani sebut, daerah mungkin Aceh kah, Padang kah, Sumatera Utara kah, seperti itu. Tapi untuk Jakarta harus dihati-hatiin supaya Jakarta Utara seperti itu. Akan ada kenaikan air laut atau banjir rob juga, akan ada banjir dan menggenangi tanah. Itu yang terjadi di apa itu namanya di bencana yang akan terjadi. Karena juga kenapa bisa terjadi ini, ada juga namanya siklus cuaca, siklus tahunan. Nah, aku ngerasa siklus cuacanya juga nggak ramah gitu ya. Jadi benar-benar air itu nggak ramah, kemudian juga banjir. Itu siklus tahunannya benar-benar hujannya tuh nggak ramah sama sekali. Bentar hujan, bentar tiba-tiba panas. Seperti itu. Lanjut ke ramalan berikutnya. Kalau misalnya tadi aku ngebahas bencana alam lebih ke arah air banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, mungkinkah di Jambika dan segala macam. Dan bahkan di Jakarta Utara ada tanggul yang bocor, tanggul jebol atau waduk yang jebol. Kali ini juga ada lagi semacam karena curah hujan yang sangat tinggi besar, aku ngeliat di kepala saya adanya eh, angin yang berputar-putar seperti puting beliung yang sangat-sangat dahsyat banget, bisa memporak-porandakan beberapa lokasi atau rumah atau itu seperti itu. Jadi anginnya kencang bisa menjadi pohonnya tumbang. Nah, ini juga ada angin puting beliung yang masih berkaitan juga dengan cuaca ekstrim. Jadi kenapa cuaca ekstrimnya itu benar-benar lagi nggak bisa diprediksi banget. Nah, ini benar-benar nih ada putih beliung seperti itu. Next, yang berikutnya ini. Dalam penerawangan saya, dalam mata batin saya melihat ada gedung pencakar langit
dan ada gedung ini tinggi gitu di kota besar, kebakaran tapi di lantai atas dan bisa menimbulkan korban jiwa yang sangat-sangat uh, sangat banyak dan sangat berarti gitu. Artinya gini, kebakaran itu tidak tahu disebabkannya oleh apa, itu masih belum ketahuan. Tapi kebakarannya itu benar-benar um, bikin orang jadi ketakutan dan orang yang di lantai atas nggak bisa turun ke bawah. Nah itu adalah salah satu tragedi yang akan kita hadapi juga di tahun 2026. Mengingat unsur api juga masih masih kuat. Nah, itu akan terjadi ada gedung pencakar langit. Nanti tolong dong, api sangat besar sekali di sini. Di lantai ini udah penuh sekali dan memang harus disiram apa diredamkan oleh petugas pemadam kebakaran karena gedung pencakar langitnya ada apinya. Itu sih. Next, lanjut ke ramalan berikutnya. Sebenarnya saya agak uh, bukan malas ya untuk membahas percayaan artis, bukannya saya malas, memang ini gonjang-ganjing artis bercerai itu memang sudah menjadi siklus tahunan kalau menurut saya. Saya tidak merasa ada yang aneh lagi dengan ramalan uh, seorang bercerai dan segala macam itu memang udah dari sananya pasti akan ada cekcok ya, pasti uh, akan ada gonjang-ganjing pernikahan ya. Jadi tapi ya tetap saya meramalkan 2026 kawinnya baru. Kapan cerainya dadakan. Eh ada yang kawinnya juga kawin kontrak, kemudian udah expired habis waktunya, sudah itu kemudian berpisah lagi. Nah itu mungkin akan terjadi juga banyak banget artis-artis atau public figure yang bermasalah dengan pasangannya, ketahuan selingkuh lah, ternyata ketahuan KDRT dan ketahuan mungkin ada ternyata suaminya adalah mencintai sejenis lah atau tidak bisa nggak dikasih namanya apa namanya nafkah nafkah lahir dia atau batin juga ke istrinya, ini semua akan terjadi gitu. Jadi akan ada banyak perceraian yang bikin kita kaget-kagetan karena Sultan, kemudian juga karena tadinya adem ayem, punya popularitas sebagai artis yang gede, tahu-tahu udah bubar. Ya, itu pesan aku. Semoga ini nggak kejadian. Untuk situasi ekonomi ini masih panas, masih gonjang-ganjing, kemudian juga situasi ekonomi belum stabil. Jadi situasi ekonomi ini masih belum stabil ya, kalau saya kira. Akan ada lanjutan cerita api. Saya ngelihat api yang dibakar-bakar di jalan dan bannya sampai dibakar-bakar di jalan, sama dengan pendemo-pendemonya juga. Saya ngerasain pada buyar semua ke jalanan gitu. Tapi saya tidak bisa bilang lebih parah yang kemarin atau lebih parah yang 2026. Itu saya tidak berani ngomong. Tapi akan ada terjadinya semacam huru-hara seperti itu. Ya moga-moga tidak sampai seperti yang di luar negeri seperti Nepal atau apapun itu yang terlalu ekstrim ya. Itu semoga itu tidak kejadian juga. Dan next, ramalan berikutnya adalah saya mempunyai dan mendapatkan vision. Vision ini visionnya lebih ke arah anak zaman 2026 itu akan banyak pembulian. Akan ada pembulian dan anak-anak itu akan goyang dan bisa mencoba hal-hal bodoh atau mencoba hal-hal yang bersifat mohon maaf, misalnya bunuh diri. Bullying membuat orang menjadi down dan bullying membuat orang menjadi bunuh diri juga. Ini ada bukan dikatakan tren ya, tapi ini akan terjadi, ada lagi pembulian yang memakan korban dan sangat-sangat tidak manusiawi. Jadi sebisa mungkin kita tidak boleh
ada body shaming, mengganggu orang melalui bully juga, sosial media dibully, ataupun itu tolong jangan lakuin itu. Karena kalian nggak tahu mereka itu lagi dalam keadaan baik-baik saja apa tidak. Nah, di tahun 2026 akan ada ramalan bisa jadi eh, mereka down, kemudian loncat dari gedung, dan itu terjadinya bunuh diri. Karena bullying. Ya, oke, seperti itu. Dalam ramalan batin saya melihat ini juga. Ini saya melihat gambaran yang sangat-sangat berat banget. Seorang artis muda menderita kanker ginjal. Tapi saya tidak bisa menyebutkan inisial namanya. Ya, beliau sangat eksis sekali di dunia musik dan punya suara yang khas dalam apa bernyanyi. Semoga beliau dikasih kesehatan dan semoga tidak terjadi hal-hal yang buruk berkaitan dengan beliau gitu. Soalnya kankernya ya semoga tidak bertambah parah. Saya berdoa atas nama Roy Kiyoshi semoga beliau sehat-sehat selalu dan sehat panjang umur ya. Karena menurut saya ini agak-agak bahaya gitu. Jadi aku ngerasain seorang artis muda ini, seorang pria, pinter nyanyi, memang terkenal dunia musiknya, ya terkena ya sakit seperti itu. Tapi dengan saya ngomong ini, jangan dijadikan jadi parno gitu, enggak. Jadi ini jangan sampai kejadian, jangan dijadikan mindset untuk ketakutan juga. Saya malah berharap beliau cepat sembuh, ya. Oke. Inilah sebuah gambaran prediksi 2026 ala Roy Kiyoshi yang bagus juga tolong di apa namanya dicerna dan di apa namanya di mindset juga supaya jadi bagus juga bahwa juga kita mempunyai prestasi-prestasi yang nggak kalah di luar negeri. Ya pokoknya saya juga merasa Indonesia juga makin lama dalam di dunia sosial medianya Indonesia makin lama makin maju dan itu aku salut banget sih sebenarnya. Nah tapi yang eh, semua yang jelek-jelek saya berharap cukup sampai di situ dan tidak ada kelanjutannya. Oke? Saya rasa seperti itu prediksi ramalan Roy Kiyoshi 2026. Saya hanya bisa berpesan dari semua ramalan-ramalan yang saya bongkar di sini. Ayo kita mulai berbuat baik lagi di tahun 2026 tanpa memandang suku, ras, agama dan kasta untuk berbuat kebaikan. Karena dengan kita berbuat baik, semua akan jadi baik. Alam semesta juga mendukung sesuatu yang lebih baik. Intinya kita harus saling sayang di tahun 2026 ya. 2026 itu benar-benar kita saling bantu, saling menghargai, saling menolong ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton vlog video prediksi ramalan Roy Kiyoshi.